Yuk, Selamat siang, Mbak. selamat siang. Ini dengan siapa? Saya Faiz. Oke, Faiz, kesini naik apa? Faiz kesini naik motor. Oke, kira-kira tahu tempat ini dari mana nih? Ya, kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama teman. Itu saya nanya pengen konseling deh, di kemana ya gitu. Kebetulan beliau pernah katanya konseling ke Mbak, jadi ya saya langsung hubungin Mbak. Oke, berarti ini konseling pertama kali ya buat Iya, Faiznya. betul. Berarti sebelumnya belum kenal sama saya. Belum. Oke, kenalin ya, saya Riva. Di sini saya konselor baru ya, belum terlalu lama. Jadi kalau misalnya nanti ada omongan-omongan saya yang belum terlalu profesional, tolong dimaafkan gitu. Oke. Untuk Mas Faiz sendiri itu kira-kira kesibukannya sekarang apa nih? Dulunya ya sekolah sama ekskul ada di futsal. Oke. Oh, berarti di sini tinggal di rumah sendiri dong ya? Iya, di ikut orang tua masih gitu. Iya, maksudnya nggak, berarti kan bukan merantau atau Iya, gimana betul. gitu. Oke. Kalau untuk Mas Faiz sendiri, apa nih yang ngebuat Mas Faiz itu datang ke sini dan mutusin untuk konseling gitu? Ya, jadi kayak di sekolah itu ya, sebenarnya lebih ke mungkin mental ya, karena di sekolah itu kan ke tugas tuh banyak tuh, banyak banget, lainnya pada mepet semua. Oke. Tuh. Oke, karena tadi Mas Faiz itu kesini itu baru pertama kali, jadi saya akan menjelaskan dulu ketentuan-ketentuan apa yang ada di sesi ini gitu ya. Oh, sebelumnya Mas Faiz sudah tahu belum konseling itu apa? Belum juga. Belum ya? Oke, jadi saya jelasin dulu. Jadi konseling itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli. Berarti konselor itu saya, konselor itu Mas Faiz, yang dilakukan untuk membantu Mas Faiz untuk memecahkan permasalahannya gitu. Jadi di sini saya sebagai fasilitator saja gitu. Jadi Mas Faiz akan menyelesaikan masalahnya sendiri juga. Tuh. Nah, untuk ketentuannya itu, jadi ada beberapa asas yang perlu diketahui. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana kalau misalkan Mas Faiz cerita, itu nanti rahasianya itu akan terjamin, pokoknya cerita Mas Faiz itu gak akan bocor gitu, jadi Mas Faiz gak perlu takut gitu kalau misalkan ceritanya akan tersebar. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang dimana konseli itu harus secara terbuka dan tidak terpaksa untuk menceritakan masalahnya gitu. Apapun yang ingin diceritakan silahkan diceritakan. Dan yang selanjutnya itu ada asas kesukarelaan, yang dimana itu konseli harus secara sukarela menceritakan masalahnya tanpa ada paksaan sedikit pun dari konselor. Dan ketika ia menceritakan masalah tersebut, berarti dia sudah secara sukarela untuk menyampaikan hal tersebut dan tidak ada kayak hal yang ditahan-tahan lagi gitu. Dan untuk sesi konseling ini juga nanti ada ketentuan waktunya, yang dimana Mas Faiz itu diberikan ketentuan waktu kurang lebih 20 menit untuk melakukan sesi konseling tersebut ini ya. Kalau misalkan nanti sesi konselingnya kurang, Mas Faiz bisa bikin pertemuan di sesi selanjutnya kayak gitu. Gimana, udah paham belum? Paham. Ya. Ini ada kereta nih sebenarnya. Gak apa-apa. Oke. Kira-kira nih, apa sih masalah yang lagi dihadapi sama Mas Faiz nih tadi nih, yang sampai mutusin buat datang ke sini gitu? Tadi kan Mas Faiz udah bilang nih sedikit gitu, kalau ada masalah dari tugas-tugas sekolah ya gitu, datanya mepet-mepet. Kalau boleh dijelaskan lagi secara rinci lebih jauh, kira-kira masalahnya tuh di mana? Ya, masalah itu kayak saya kan mungkin kesibukannya cuma bukan di sekolah aja, jadi di luar sekolah kita ada ekskul futsal tentunya, apalagi sekarang jadwal juga lagi padat karena banyak turnamen gitu kan. Sebenarnya juga itu nggak cuma menjadikan hobi menurut saya, tapi juga bisa membanggakan nama sekolah. Cuma dengan itu tidak berpengaruh terhadap tugas-tugas gitu, tetap saya harus kerjakan dan dengan deadline yang cukup padat gitu. Jadi kadang bukan keinginan sebenarnya, tapi ya
terpaksa untuk harus ditunda-tunda Oke. karena nggak ada waktunya gitu. Benar. Oke, berarti dari Mas Faiz sendiri ini sebenarnya kalau untuk tugas itu tidak ada masalah ya untuk mengerjakannya gitu, karena dari Mas Faiz sendiri itu kalau untuk tugas-tugas walaupun ada kegiatan ekskul futsal tapi tetap melaksanakan tugas-tugas yang sudah diberikan, tetap dikerjakan, dan sebenarnya nggak ada masalah juga sama tugas-tugasnya. Tapi kira-kira apa sih yang menjadi masalah yang kayak sampai Mas Faiz tuh kayaknya jengkel banget gitu? Istilahnya kayak ya dengan deadline-nya itu sih Pak. Kayak misalnya saya hari ini lagi di spend gitu kan karena lagi di futsal, habis itu dikasih tugas itu misalnya pelajaran jam-jam habis zuhur ya, jam 2 tiba-tiba minta deadline jam 5 gitu Pak. Jadi ya susah gitu saya ngatur waktunya. Kira-kira perasaan Mas Faiz itu gimana sih setelah kayak nggak ada kompensasi waktu dari pihak sekolah gitu ya untuk mengumpulkan tugas-tugas tersebut gitu, padahal kan kayak untuk kegiatan sekolah sendiri mungkin kalau emang itu menguntungkan untuk sekolah pasti kan itu juga berdampak positif untuk mereka Iya, gitu. betul. Kira-kira apa perasaan Mas Faiz? Ya agak jengkel sih, cuman sebagai murid ya kita cuma bisa jalan apa yang ada, tapi nggak semua matkul gurunya seperti itu ya, tapi tetap ada guru-guru yang bisa ngasih toleransi juga. Oke, berarti hal apa sih yang Mas Faiz lakukan ini kalau misalnya Mas Faiz itu lagi ada kegiatan tersebut kan, terus tiba-tiba ada tugas yang memang hari itu juga harus dikumpulkan gitu, apa yang Mas Faiz lakukan biasanya? Biasanya saya langsung minta jawaban ke teman Oke. karena saya harus mengerjakan itu secara cepat. Baik. Tapi ada kendala nggak sih di situ sebenarnya gitu kalau untuk minta jawabannya teman? Jadi kendalanya saya bisa jawab tapi saya nggak paham. Oke. Kalau semisalnya Mas Faiz itu nggak paham ya kan tadi, memangnya di materi sebelumnya juga gitu, Mas Faiz itu tidak pernah hadir atau seperti apa? Sebenarnya bukan nggak pernah hadir, jadi kayak sering tuh guru kayak misalnya cuma ngasih tugas, habis itu ya nggak dijelasin gitu materinya tugas ini, sedangkan kita kan contoh lah matematika, sebabnya ada tentang aljabar, tentang Pythagoras dan sebagainya gitu. Misalnya yang aljabar dijelasin, habis itu ada yang tugas oke kita bisa, tapi kita tentang rumus-rumus yang lain kita belum dijelasin apa-apa langsung dikasih tugas. Oke. Berarti itu yang bisa menjadi penghambatnya Mas Faiz ya sebenarnya ya Iya. dalam mengerjakan tugas. Tuh. Berarti sebenarnya Mas Faiz itu ngerti nggak sih sama pelajarannya? Nggak ngerti dong kalau nggak dijelasin. Oh, oke, berarti kalau misalkan dijelasin itu ngerti kan, Ya. tapi kalau enggak nggak ngerti. Tapi kalau misalnya kan tadi saya nanya kalau lagi ada tugas, tapi datanya hari itu juga gitu, itu emang udah pasti kepepet nyontek teman atau gimana gitu? Perfect. Kepepet. Tapi sebenarnya ngerti ya apa yang dipelajarin itu, Ya yang kalau yang iya. materi yang sebenarnya yang dipelajari itu ngerti sebenarnya, cuma Cuman saya karena kan kepepet. kepepet karena butuh cepat kan. Oke. Kalau untuk kendalanya sendiri itu kira-kira apa? Kendala di mana nih Mbak? Kendala dalam mengerjakan tugas tersebut selain dari minta teman, karena kan mungkin dari minta teman itu ada mungkin teman yang nggak mau ngasih atau mungkin ngasih tapi jawabannya belum tentu benar gitu. Ada nggak sih antisipasi lain sebenarnya? Istilahnya ya kalau lagi waktunya mepet gitu ya nggak ada, cuma itu aja dan cepatnya. Ya kali ngeliat Braille ya Google. Kalau itu tuh nggak semua jawaban ada kan di situ kan. Tapi Mas Faiz tahu nggak sih apa yang dilakukan itu sebenarnya salah? Ya, tahu. Berarti tidak membenarkan ya apa yang dilakukan. Kalau udah seperti itu, kira-kira berarti Mas Faiz itu punya rasa yang tidak enak, apa rasa yang bersalah gak sih sebenarnya? Saya pastilah karena kan kayak saya bisa ngerjain, tapi saya ada hasil tapi nggak bisa saya pertanggungjawabkan hasilnya. Oke. Ya mungkin seperti ini sih Mbak. Saya misalnya hari ini ngerjain tapi nyontek. Jadi pas ketika besok paginya mungkin pas lagi belum ada pelajarannya gitu, masih ada sempat bertanya ke teman ini kayak mana, kok bisa ketemu jawaban ini itu gimana gitu. Oke. Ya masih kadang masih bisa, tapi kalau nggak sempat benar ya saya nggak tahu gitu, tahu jawaban aja.
Oke, ngerti, saya paham. Kalau boleh tahu, kira-kira ada nggak sih dampak yang benar-benar signifikan untuk Mas Faiz sendiri gitu setelah apa yang terjadi tadi itu dari masalah yang Mas Faiz ceritakan? Ya dampaknya saya kayak nahan kesel aja sendiri, nahan kesel itu sendiri, tapi kayak mau ngomong ke temen ngerasain hal yang sama gitu, jadi kayak ngerjain sesuatunya jadi kayak agak kesel gitu. Tapi sebenarnya untuk mengerjakan hal tersebut itu, untuk mengerjakan tugas tadi itu nggak keberatan kan? Kalau misalkan emang ngerti materinya itu nggak keberatan kan? Maksudnya nggak Iya. kesulitan. Oke, berarti untuk saat ini lagi dalam masa sulit ya untuk membagi waktu antara mengerjakan tugas dan juga sibuk di organisasi tersebut, Iya, gitu betul. ya kan. Kalau misalkan saya boleh tahu, kira-kira hal apa sih yang biasa Mas Faiz lakuin, hal yang disenangi gitu ya, yang kira-kira bisa meredakan dari hal-hal stres tersebut? Ya kalau disenangi udah pasti saya nggak bisa ninggalin futsal ya, karena saya suka banget gitu kan. Nah, tapi selain dari itu saya ada lebih ke dengar musik atau gitar sambil nyanyi gitu lah mbak. Oke, berarti Mas Faiz ini sebenarnya suka main gitar dan suka musik ya? Ya. Kira-kira kalau misalnya Mas Faiz itu suka nggak sih ngelakuin misalkan kayak dengerin musik sambil belajar, itu udah pernah dilakuin belum sebelumnya? Jadi sebelumnya sudah sih mbak. Oh, udah. Kira-kira apa tuh yang dirasain? Rasanya kayak lebih tenang, lebih fokus gitu kan. Tapi jarang dilakuinnya. Jarang. Jarang. Karena saya lebih senang ngerjain tugas itu di sekolah. Jadi kalau misalnya ada tugas dan lagi nggak ada kegiatan ya organisasi atau apapun, saya nggak langsung pulang sih, lebih sering ngerjain pas lagi di sekolah. Jadi pas pulang ke rumah ya udah selesai semua urusan. Jadi saya bisa tenang gitu. Oke, berarti kalau misalkan Mas Faiz itu punya tugas, ketika dapat tugas itu, ketika dapat tugas hari itu langsung dikerjakan. Iya. Jadi nggak ada PR yang dibawa ke rumah Iya, gitu, ada. walaupun itu judulnya PR. Iya. Oh, keren sih, keren. Berarti untuk hal-hal yang tadi, karena dia saya nanya hal yang disukai sama Mas Faiz itu apa, tapi itu bisa cukup membantu untuk Mas Faiz nggak sih sebenarnya? Yang cukup membantu sih pasti. Tapi jarang dilakuin. Saya cukup sering sih mbak sebenarnya. Cukup sering atau jarang dilakuin? Sering sih. Sering, tapi tidak terlalu signifikan gitu ya ngebantunya. Iya, karena kan tadi seperti saya bilang sebelumnya, kalau saya ngerjain tugas itu di sekolah, jadi pas pulang ya saya bisa ngapa-ngapain gitu buat refresh sekolah juga. Berarti hal apa sih yang sekiranya itu ngebuat Mas Faiz itu benar-benar kayak merasa jengkel banget sampai merasa hal ini tuh kayak nggak ada solusinya gitu loh? Lebih ke, iya kalau kayak tadi sih kayak ada organisasi nih, saya lagi ada kegiatan futsal gitu namanya. Futsal kan padat tuh, misalnya di hari padat ya pasti juga ada deadline yang harus dikerjakan di hari itu juga, dan kemudian banget sama organisasi gitu kan. Tapi kalau bukan latihan ya, kalau cuma sekedar lagi latihan saya pasti kerjain. Tapi kayak lagi lomba gitu kan itu nggak bisa, atau kita lomba jauh dan perjalanan gitu, maksudnya kita kan pakai motor, nggak bisa doang ngerjain gitu. Jadi yang seperti itu, dan kita udah izin ke guru tapi kita nggak dapat dispensasi untuk toleran waktu lah, untuk agak mundur dikit seenggaknya kayak gitu. Tapi berarti sebelumnya udah pernah didiskusin sama teman-teman yang lain juga ya? Udah, jadi ya beberapa teman juga yang pendapat yang nggak, yang tentang organisasi futsal juga ya, kayak yang lain juga itu banyak sih, kayak gue ada waktu istirahat deh gitu. Oke, berarti permasalahannya sebenarnya terkendala dari gurunya yang nggak bisa ngasih toleransi waktu ya? Iya. Oke, kalau dari Mas Faiz sendiri berarti untuk kedepannya mungkin ada hal-hal negatifnya yang kayak jelek-jeleknya soal gurunya itu bisa dibuang dulu. Nah, kayak tadi kan Mas Faiz juga udah punya penyelesaian sendiri ya. Kalau misalkan kalau emang itu cuma latihan, itu pasti langsung dikerjakan tugasnya. Cuman yang masih di
bingungin itu ketika ada waktu yang bertabrakan antara tugas sama waktu pertandingan gitu, karena juga kepotong sama mungkin perjalanan gitu. Oke, mungkin untuk saran saya itu selain dari Mas Faiz itu nyontek ke temannya, mungkin juga Mas Faiz bisa mengantisipasi terlebih dahulu gitu, bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang lain juga gitu untuk terkait tugasnya itu gitu. Jadi kalau misalkan memang kan kalau kalian futsal itu kan satu tim, itu mungkin bisa koordinasiin sama teman-teman gimana caranya untuk bilang ke gurunya itu kayak gimana gitu baiknya, daripada Mas Faiz itu jadi melakukan hal yang kurang berkenan ya untuk menyontek, karena Mas Faiz ini tadi pun sadar kan kalau nyontek itu bukan hal yang baik gitu, bukan hal yang benar gitu, karena Mas Faiz sendiri juga tadi bilang sebenarnya nggak suka nyontek tapi karena keterpaksaan jadi nyontek gitu, karena kan sayang juga tadi sebenarnya Mas Faiz itu ngerti sama pelajarannya, namun karena tadi kepepet deadline jadi lebih memilih kayak ya udah nyontek aja gitu ya kan, jadi kan sayang juga tuh materi yang udah didapetin gitu. Mungkin baiknya bisa dilakukan seperti itu. Dan untuk penyelesaian selanjutnya mungkin terkait kalau misalnya tugas itu ada yang belum selesai atau kayak gimana, mungkin Mas Faiz bisa compare dengan tadi hobinya tadi tuh kan, sambil mendengarkan musik atau gimana agar lebih enjoy, lebih relax gitu, karena kan tadi lebih senangnya sebenarnya ngerjain tugasnya di sekolah ya. Itu kalau misalkan ngerjain di sekolah sebenarnya itu emang nggak perlu musik kan, karena emang ramean sama temen atau kayak gimana? Udah habit aja sih. Jadi sendiri atau ada teman-teman? Ya kadang ada teman, kadang sendiri. Kalau itu saya nggak terlalu peduli, yang penting saya gimana caranya pulang udah gak ada beban. Oke. Berarti cocok lah gitu. Mungkin Mas Faiz bisa lebih ngerjain tugasnya dengan menyangkut pautkan hobi tadi agar lebih enjoy, lebih relax gitu ke depannya. Jadi nggak ada hal yang sekiranya tuh bikin Mas Faiz tuh lebih jadi kayak jengkel, lebih cemas gitu ya kan. Kira-kira untuk hal sampai sini tuh udah cukup membantu belum? Cukup membantu ya. Cukup membantu ya. Oke, berarti kalau untuk sesi konseling ini kira-kira udah bisa diakhirin atau belum nih? Sudah Bisa ya. Berarti kalau udah bisa selesai, kita tidak akan ada pertemuan lagi nih selanjutnya, karena Mas Faiz juga tadi sudah sepakat, udah bilang kalau sesi konseling ini udah bisa diakhirin ya, karena udah cukup juga membantu. Berarti kalau untuk seperti itu, semoga cerita tadi yang Mas Faiz sudah ceritakan ke saya itu bisa bermanfaat untuk Mas Faiz juga gitu, saran-sarannya, dan semangat juga untuk Mas Faiz gitu kan untuk menjalani hari-hari kedepannya gitu ya. Semoga bisa didiskusiin juga bareng yang lainnya gitu terkait pelajaran-pelajarannya gitu untuk dapat kerenggangan gitu. Maka gitu untuk kayak gitu, makasih ya Mas Faiz sudah datang ke sini. Terima kasih juga buat Mbak Rifa gitu udah Okay. bantu saya untuk konselingnya.